Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya di medsos aku. Aku lama banget nggak bikin konten tentang anxiety di YouTube, lama banget nggak ngupload. Nah, sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum aku sempet jawab ya. Jadi, oke kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Apakah orang dispepsia itu berat badannya turun drastis? Nah, ini yang sering banget ditanyakan juga. Pada tanya, Mbak, dulu berat badannya turun nggak? Iya, turun. Turun banget. Terus sebulan itu 10 kilo turunnya. Jadi memang kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang orang dispepsia itu kan cenderungnya kan kayak suka salah makan ya. Jadi kalau makan ini makan misalkan makan sayur apa kambuh lambungnya, terus makan apa kambuh tremornya, makan ini kambuh cemasnya, kayak gitu biasanya ya. Jadi biasanya orang dispepsia fungsional itu ada kekhawatiran saat mulai makan. Makanya mereka jadi kayak malas makan gitu. Akhirnya berat badan mereka turun drastis karena juga pilih-pilih makanan itu tadi. Karena udah takut duluan mau makan ini, takut kalau kambuh, akhirnya mereka malah makannya tuh malah kayak yang kurang bergizi atau gimana gitu ya. Akhirnya ya itu penyebab mereka orang dispepsia itu turun berat badannya turun secara cepat. Pertanyaan kedua, apa GERD anxiety itu bisa sembuh? Ini sering banget ditanyain ya. Uh, apa GERD anxiety itu bisa sembuh? Pertanyaannya tuh uh, kalau sembuh total tuh enggak ya. Karena saya sendiri sampai sekarang tuh masih kadang ke trigger sesuatu hal. Tapi enggak separah dulu, sekarang udah jauh-jauh, sangat jauh membaik. Tapi ada kalanya ketika saya lupa untuk mengontrol itu kambuh. Biasanya kambuhnya pas malam gitu sih. Malam pas tidur nggak bisa tidur, terus agak cemasnya agak keluar gitu sampai pagi nggak bisa tidur. Kenapa kok tidak bisa sembuh total ya? Kayak pada umumnya penyakit ya, sebenarnya semua penyakit kalau kita udah terkena suatu penyakit itu kita nggak pernah bisa benar-benar sembuh. Jadi kayak kena diabetes, kena hipertensi, kita tuh cuma bisa ngontrol teman-teman, nggak bisa sembuh total tuh nggak bisa. Jadi dengan pertanyaan apa GERD anxiety itu bisa sembuh, kalau jawabanku sih nggak bisa total, cuma bisa ngontrol, itu aja. Tapi it's okay kalau kita bisa ngontrol tuh hidup kita udah enak banget kok, udah seperti orang pada umumnya, orang normal pada umumnya, seperti itu. Kenapa kok cemas itu bawaannya bikin kaki lemas, badan lelah? Iya, jelas karena saat cemas itu kita itu kan seperti tubuh kita itu waspada gitu loh, kayak ilustrasi simpelnya itu kita kayak berhadapan dengan ini ilustrasi gampangnya aja ya, kita berhadapan dengan kayak misalkan anjing galak gitu. Nah, tubuh kita itu kan siaga terus, siaga mau antara mau lari atau mau diam di tempat. Nah, itu membutuhkan energi yang terbakar gitu, kalori yang terbakar itu banyak. Setara dengan kita olahraga berat berjam-jam selama rutin beberapa hari. Nah, jadi kenapa kok kakinya lemes, badan lemes? Iya, jadi orang anxiety itu sebenarnya butuh dikit-dikit makan, butuh dikit-dikit isi perutnya. Tapi karena memang orang anxiety itu pasti otomatis nafsu makannya turun, makanya kaki dan badannya itu kerasa lemes. Padahal mereka itu di saat itu kan mereka fisiknya itu siaga, dalam kondisi siaga, karena sinyal otaknya kan meresponnya ada tanda bahaya terus kan. Nah, jadi seperti itu. Gimana caranya menangani takut tidur? Nah, ini sering banget ditanyakan, gimana cara menangani takut tidur. Sering banget ini ditanyakan. Jadi kalau masalah takut tidur itu kamu tersugesti dulu. Soalnya karena
Hari pertama kamu udah nggak bisa tidur, hari keduanya kamu ternyata belum bisa tidur, masih belum bisa tidur. Jadi hari pertama biasanya kamu udah bisa nggak bisa tidur. Hari kedua terus kamu kayak yaudahlah nanti bisa tidur, ternyata nggak bisa tidur gitu kan. Dan ternyata itu menimbulkan rasa kekhawatiran di hari ketiga. Udah mulai keluar rasa khawatir nih, nanti bisa tidur nggak? Karena badan kamu kan otomatis udah lemah, lemes ya. Setelah 2 hari nggak bisa tidur, jadi itu mulai timbul rasa kekhawatiran kalau malam ini nggak bisa tidur lagi. Biasanya seperti itu. Caranya menangani takut tidur itu jujur kalau orang anxiety terus ya udah nggak usah lah dipikirin, tidur aja, nggak bisa tidur ya udah, nggak bisa sesepele itu gitu. Jadi memang menangani rasa takut anxiety akan nggak bisa tidur itu memang harus pelan-pelan, harus sangat pelan-pelan, nggak bisa langsung. Tapi kalau memang udah urgent kondisinya, udah aku pengen banget nih bisa tidur, ya harus ke psikiater, harus dapat penanganan khusus gitu. Nanti insya Allah takutnya lebih membaik. Tapi untuk bisa tidur normal itu harus proses belajarnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi harus ada ilmu penerimaan dulu. Oh, aku hari ini nggak bisa tidur. Ya udah, aku terima dengan segala risikonya. Oh, ngantuk, ya udah, memang aku tadi malam nggak bisa tidur, seperti itu. Dan coba untuk persiapan tidur itu kita lebih mempersiapkannya lebih baik. Misal kamarnya dipastikan bersih, terus tempat tidurnya dipastikan bersih, terus berdoa, jalankan ibadah dulu sebelum tidur, dan 2 jam sebelum tidur makan biar nggak kambuh gitu. Sama setiap hari itu diafirmasi terus, hari ini aku bisa tidur, hari ini aku akan lelah saat malam hari dan aku akan bisa tidur, seperti itu. Toh kalau aku nggak bisa tidur, ya udah, besok aku akan coba lagi. Harus disugesti bahwa kekurangan tidur nggak akan bikin aku mati. Nah, seperti itu. Memang susah, tapi bisa insya Allah. Makanan pemicu kambuh aslam apa? Nah, ini per tiap orang itu sendiri-sendiri ya. Kalau aku dulu itu paling cepet kambuh aslam itu kalau makanan yang ada santannya sama kopi. Itu cepet banget kambuh aslam. Kopi hitam itu. Nah, itu pakai gula mungkin ya. Kalau nggak pakai gula mungkin lebih aman ya. Dulu saya itu nyobanya pas pakai gula. Jadi langsung kayak keringet dingin, kayak tremor, kayak cemas gitu. Langsung itu cepet banget langsung gitu. Dan makanan yang lain kayak santan gitu langsung kayak ketemu orang takut gitu. Dan efeknya memang seperti itu ya, begah sesak nafas gitu. Kalau aku dulu yang langsung kerasa itu anxiety-nya sih daripada aslamnya. Jadi tahu-tahu tuh makan santan tuh dalam hitungan nggak sampai jam-jaman ya mungkin 1 jaman lebih dikit gitulah, langsung cemas gitu. Jadi langsung cemas, minum kopi juga gitu, tahu-tahu langsung cemas, langsung kayak takut mau nah seperti itu dulu kayak gitu tuh. Jadi selalu aku cari tahu lah, oh kalau habis makan ini kayak gini ya gitu. Jadi besoknya jangan diulangin kayak gitu. Ada orang yang mungkin dia itu kambuh aslamnya karena makan apa gitu kan. Setiap orang itu ada keunikannya sendiri-sendiri kalau masalah lambung tuh. Jadi misalkan ada orang yang pakai kopi bisa, minum kopi bisa, tapi minum teh nggak bisa. Nah, aku minum teh masih bisa, asalkan nggak terlalu kental ya. Tapi kalau kopi langsung kena itu. Terus santan, duren itu yang gasnya tinggi-tinggi itu aku langsung kena. Jadi aku nggak bisa. Selama proses sembuh anxiety dan aslam. Nah, ini sering banget ditanyain karena mereka kan biasanya pada nggak sabar ya. Aku tuh pengen banget sembuh mbak, aku pengen cepet sembuh mbak, aku pengen Semakin kamu bertanya-tanya kapan sih aku sembuhnya, itu kamu insya Allah semakin lama gitu loh. Insya malah kayak nggak sembuh-sembuh gitu, malah kayak jadi sakitnya tuh kayak ngegodain kamu gitu, nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi lah harusnya gimana ya, nikmatin proses gitu. Jadi oke lah, kita
wajar ya, pengen sembuh itu wajar. Kita minta, ya Allah aku pengen sembuh, tapi untuk prosesnya aku mau belajar, aku mau ikhlas, berapa lama aku ikhlas. Nah, untuk aku sendiri dulu lumayan cepet ya, kayak lumayan cepet, tapi itu sebenarnya juga nggak cepet sih. Tapi kalau dibandingin dengan orang-orang yang para orang-orang yang teman-teman yang ngasih komen ke kolomku itu kan banyak banget, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun aslam, anxiety sampai 5 tahun, kok bisa gitu. Aku juga aduh, kok bisa ya aslam sampai ini deh anxiety sampai 5 tahun gitu, kok betah gitu. Terus gimana kamu hidupnya kalau anxiety terus gitu. Aku nggak bisa ngebayangin loh, anxiety itu bener-bener ganggu banget loh. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurus anak dulu aku tuh. Jadi alhamdulillahnya kalau aslam tuh aku lebih cepat dari anxiety. Anxiety-nya tuh lama banget. Aslamnya tuh sembuhnya kisaran total ya, sampai bener-bener nggak kambuh dispepsia fungsionalnya itu setahun lah, sampai bener-bener stabil. Tapi setelah itu aku juga kadang kambuh-kambuh. Tapi kambuhnya kan udah kenal, oh ini aslam, oh ini penyebabnya ini, oh karena aku habis makan ini dan itu. Nah seperti itu. Oh karena dari kecemasan berlebih, oh karena aku kecapean. Itu udah hafal kalau sekarang, jadi udah tahu penanganannya gimana. Kalau kecapean ya aku istirahat, kalau habis salah makan ini atau habis minum kopi aku ambil obat obat lambung, seperti itulah, jadi lebih enak. Tapi kalau anxiety-nya itu agak lama, jadi aku dulu ke psikiater itu menghabiskan waktu 2 tahun. 2 tahun terus sempet sama dokter dinyatakan berhenti obat karena udah lulus. Itu 3 bulan kambuh lagi cemasku. Nah kambuh lagi, habis itu aku balik ke psikiaternya tuh malah heran, loh Mbak kok balik lagi sih loh. Aku malah kayak merasa bersalah, kenapa aku harus balik lagi gitu. Sebenarnya kan itu mungkin tugasnya dokter ya yang mengevaluasi, kok sampai bisa kambuh lagi pasiennya. Terus di situ aku merasa kayak wah nggak bisa nih, ternyata aku nggak bisa nih kalau cuma bergantung sama dokter, itu nggak bisa. Jadi aku memutuskan untuk aku harus sembuh nih, aku harus sembuh dari diri aku sendiri. Akhirnya aku mencari tahu dari konten-konten yang udah ini, terus aku juga ke psikolog itu juga habis banyak. Aku belajar tentang bagaimana caranya self love, sama caranya self healing, caranya mengatur pola emosi, pola hidup. Terus aku juga belajar pola makan, aku juga olahraga. Itu semua aku pelajarin, aku lakuin, dan aku selalu kayak notice gitu loh, kayak kok malam ini aku nggak bisa tidur, kok malam ini aku kambuh anxiety, tadi siang aku kenapa, itu aku tulis semua di buku, aku catat, aku hari ini tuh ngapain aja, ada hal yang nggak enak apa aja yang udah aku lakuin, itu aku catat di buku. Jadi besoknya itu waktu aku mengalami kejadian nggak enak itu langsung aku sugesti dulu, tadi kita ngalamin ini ya, oh nggak apa-apa, itu udah kelewat. Jadi aku kayak menganggap bahwa di dalam otakku dan hatiku ini ada 2 nyawa yang memang sedang tidak sinkron gitu. Jadi memang harus aku tenangin dulu supaya yang di dalam jiwa ini bisa tenang gitu loh. Jadi aku tenangin dulu, oh tadi kita ngalamin hal gak enak ini ya, terus aku tenangin, alhamdulillah dengan cara itu bisa tidur malamnya. Terus aku jadi tahu, oh ternyata pemicunya anxiety itu seperti ini, oh kenapa aku gak bisa tidur siangnya seperti ini. Nah ini hal yang lucu sih, akhir-akhir ini aku sering kambuh insomnia. Jadi tadi malam pun aku nggak bisa tidur sampai subuh jam 4, padahal aku nggak ngalamin kecemasan, aku nggak apa. Yang aku temukan itu karena mungkin aku ngedit video ya, jadi kayak bahasa Jawanya kancilan gitu loh. Jadi udah lewat jamnya tidur, terus aku nggak tidur, akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi. Ini tadi banget, tapi alhamdulillah nggak yang gimana sih. Jadi udah ngerti lah polanya seperti itu gitu. Jadi udah nggak khawatir, nggak cemas lagi lah. Cuma insomnia biasa gitu. Terus pertanyaan berikutnya ya, waktu aslam kambuh apakah kelingan? Iya banget.
kelingan rasanya kayak di atas kapal gitu, terus kayak ada di dua alam, ada kayak hilang keseimbangan, terus kayak rasanya tuh kayak bingung, ini kenapa ya, diminumin obat pusing enggak hilang, terus jadi kayak nggak enak lah, pokoknya nggak enak banget. Dan itu aku alami lumayan lama, kisaran bulan-bulanan lah. Terus kemarin juga sempet kambuh habis eh aku batuk karena udah lama nggak kambuh aslam ya, lama banget nggak kambuh aslam. Terus aku tuh sempet sebelum puasa kemarin itu aku batuknya tuh lumayan gigil gitu, dan akhirnya aku dokter ke dokter pakai yang BPJS itu, obatnya nggak sembuh. Akhirnya aku ke dokter spesialis anak karena anak aku juga pas berobat, jadi aku minta obat batuk sekalian dan diresepin buat batuknya. Ternyata obatnya itu keras guys, jadi kena lambungku lagi. Lambungku kan sebenarnya udah tipis ya, mungkin jadi gampang banget sensi kena lambung. Terus aku tuh keliengan, tapi aku belum sadar, aku belum notice kalau itu aku kena lambung. Aku beli obat pusing, aku minum obat pusing, aku sampai ke dokter lagi, itu bener-bener nggak bisa sembuh. Aku bingung, aku udah atur pola makan nggak bisa sembuh. Dan aku baru notice ini kayak gejalanya dulu waktu aku aslam, keliengan gitu. Terus aku coba lagi, bismillah, tak pakai puasa guys, 3 hari puasa itu langsung sembuh. Ajaib banget, ternyata memang ini yang aku temukan lagi ya, sembuhku aslam itu, kronis aslam itu karena memang puasa itu kayak kita itu kayak mengistirahatkan lambung kita untuk mengeluarkan gas asam terus menerus. Jadi lambung tuh kayak dididik gitu loh, ini kita puasa nih, nggak ada makanan masuk, jadi kamu nggak perlu ngeluarin gas kayak gitu. Nah itu kalau kita intens ngelakuin puasanya, hari ini puasa, besok juga puasa, besoknya juga puasa lagi, itu lambungnya lebih cepet ini beristirahat gitu loh. Semakin dia recovery lah, dinding lambungnya itu semakin cepet recovery. Jadi begitu guys caraku dulu. Terus pertanyaannya lagi yang terakhir ya, apakah masih suka kambuh anxiety? Iya, masih suka kambuh, tapi enggak sering gitu. Jadi aku udah hafal triggernya apa aja yang bikin kambuh, itu aku udah hafal. Jadi sekarang udah nggak kambuh-kambuh lagi. Kambuhnya misalkan kalau aku terburu-buru, kalau aku udah capek seharian kerja, tapi aku memaksakan nambah aktivitas, itu akhirnya uring-uringan kan biasanya, terus nggak bisa tidur, anxiety-nya keluar seperti itu. Terus kalau terburu-buru itu anxiety-nya keluar. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak kambuh karena asam lambung udah nggak kambuh. Jadi kalau asam lambung kambuh ya asam lambung aja, kalau anxiety kambuh ya anxiety aja. Jadi nggak, alhamdulillah sekarang udah nggak nyenggol satu dengan yang lainnya, karena asam lambung dan anxiety itu kan kayak rantai setan ya, itu harus dipotong salah satu. Nah seperti itu. Oke teman-teman, semoga video aku ini membantu untuk kalian menambah informasi. Oh ternyata begini ya kinerjanya asam lambung dan anxiety disorder. Semoga membantu ya teman-teman, dan lekas sembuh. Dadah.